Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik wa azikna fihi halawati zikrik wa a'udzina fihi li'adai syukrika bi karamik wa fatna fihi bi hifdzika wa sitrika ya absaran nadirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin kuat, semakin bertambah. Marilah kita bersyukur pula kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita ringan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah kita telah selesai sholat subuh dan bisa melanjutkan dengan zikir dan taklim pada pagi hari ini. Semua sehat? Alhamdulillah. Udah mulai dingin di Malang nih. Nah, kita sekarang akan lanjutkan kajian I'rab Quran. Sekarang sudah kemarin ayat 25 ya, Ali Imran. Sekarang ayat 26. Oh ya, kemarin ini masih tentang orang-orang yang yang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka nanti di neraka itu hanya beberapa hari saja. Kita awali dengan berdoa dulu, mudah-mudahan Allah memberikan hati yang ikhlas kepada kita untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli. Amin. Baik, siapa yang baca ayat 26? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyatikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ya. Ini ayat tentang kekuasaan, tentang menjadi raja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki. Kul ini fi'il amr. Ya, ini menjadi kuli ini karena ada sambung dengan Allah. Jadi kalau dipisahkan ya menjadi kul. Kul ini fi'il amr. Wa fa'il anta, dan yang melakukan adalah anta, yang diperintah adalah engkau. Itu maksudnya di sini Muhammad. Ya. Jadi Allah memerintah kepada Muhammad, wal jumlatu musta'nifah, dan kalimat kul itu adalah pembuka. Allahumma, ini munada.
ya, panggilan ya Allah, ya Allah. Mufradun alimu bibail nida, ya, yang tersembunyi, ya, Allahumma. Malika ini juga munada, artinya munada itu yang dipanggil, ya, ini panggilan, ini yang dipanggil, yang diseru, ya. Allahumma, ya Allah. Malika, ini juga munada, au badal min Allahumma, atau pengganti dari Allahumma, artinya Allahumma, yakni Malika itu penguasa, raja, gitu ya, raja, pemilik, bisa juga Malik itu artinya pemilik. Malik itu juga raja. Malikal mulki, pemilik kerajaan, raja di raja, ini pemilik kerajaan, ini mulki mudhaf ilaih. Tu'ti fil mudhari' marfu' bi dhammah al muqaddarah al ya wal fa'il anta. Tu'ti dari ata yu'ti, fil mudhari' ini tandanya ada ya, tak, ini awalan tak, kan tu'ti, engkau memberikan, tu'til mulki, mulka mestinya, tu'til mulka, ya, di sini tulisannya anta, mulki, keliru ini. Tu'til mulka, engkau memberikan kerajaan, ya, bisa juga kekuasaan, ini sebagai maf'ulun bih al awal, objek yang pertama. Man tasya'u, ya, man isim mausul maf'ulun bih tsani, jadi siapa yang ini sebagai objek yang kedua. Tasya'u silatul mausul, tasya'u ini fi'il mudhari', ya. Engkau kehendaki, mausul wa jumlatu tu'til mulka fi mahalli nasbin hal min Allahumma. Jadi tu'til mulka man tasya ini menjadi kondisional keadaan dari Allahumma. Jadi menggambarkan sifat dapat dikatakan dari Allah itu. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Muhammad, Allahumma, ya Allah, al-malikal mulki. Malikal mulki. Engkau maha Allahumma, wahai Allah, raja dari yang memiliki kerajaan, ya, yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka mimman tasya, engkau memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, watan al-wa'atah, dan tanzi'u, engkau mencabut kekuasaan, ya, engkau mencabut kerajaan atau kekuasaan. Ini tunzi'a fil mudhari' wa maf'ul bih mimman muta'alliqani bi tanzi'ul jumlatu matuhun wal jumlatu tasya'u silatul mausul. Jadi mimman ini kepada siapa engkau kehendaki, ya. Mimman tasya'a, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau mencabut kerajaan atau kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki.
wa tu'izzu man tasya, dan tu'izzu sama dengan ini ya, tunzi'u, tuh tadi itu tu'ti, ini sama, ini juga tu'izzu, dari a'azza yu'izzu. Tu'izzu, engkau muliakan, ya. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tudillu, dan engkau menghinakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan. Mubtada atau di tanganmu kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau qadirun ala kulli syai'in, gitu ya. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan doa ketika kita ingin memilih pemimpin ataupun mengharapkan seorang pemimpin yang baik, ya ini biasanya doa ini bisa dijadikan doa, ya. Ini kan Allahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya tuzillu man tasya mulka mimman tasya. Ini sebagai pengakuan, ya. Ya, pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan yang bisa mengangkat seseorang menjadi penguasa dan menurunkan seseorang sebagai penguasa siapa saja yang dikehendaki. Allah bisa memuliakan siapa saja yang dikehendaki, begitu juga Allah bisa menghinakan siapa yang dikehendaki. Tapi di sini ditegaskan biyadikal khair, di tanganmu atau dengan tanganmu lah kebaikan. Artinya apapun yang ditentukan Allah dengan kehendaknya tadi adalah untuk kebaikan. Ya, jadi ini satu pernyataan atau satu doa. Ya, kalau Allah lah yang menguasai. Ini kalau dikaitkan dengan bisa perjalanan dakwah Rasulullah, itu menunjukkan, ya, bahkan yang sebelumnya jumlah yang banyak, kekuatan yang besar itu bukan jaminan, ya. Bukan jaminan untuk meraih kekuasaan. Talut bisa mengalahkan Jalut, walaupun Jalut itu lebih kuat, ya, lebih besar. Tentaranya juga Talut lebih sedikit. Ketika di perang umat Islam juga gitu, di perang Badar bisa menang. Nah, tapi juga kita melihat sekarang itu ada misalnya ketika orang Islam mengalami kejayaan, pernah juga menjadi kalah. Ya. Kenapa? Ya mungkin karena kondisinya, ya mungkin tidak bisa bersatu, kurang teguh imannya, kurang sabar, ya. Jadi bisa saja Allah cabut kekuasaan kerajaan itu dari orang-orang Islam, orang Muslim, ya. Ya, yang diberikan janji untuk kemenangan itu adalah orang mukmin, ya, orang mukmin. Allah memberikan badan pada orang mukmin. Nah, padahal Allah membedakan, Nabi dalam hadis disebutkan tidak sama orang Muslim itu dengan mukmin. Ada pernah seorang berkata kepada Nabi, ya Nabi, saya ini sudah beriman, tapi kata Nabi belum, kamu baru Islam. Nah, ini barangkali
kekuasaan Allah di dalam yang diberikan kepada manusia di masyarakat ini. Nah, ini ada tentang di tangannya kebaikan tadi ya. Allah mengingatkan Rasulullah bahwa seluruh kebaikan dan kekayaan ada di tangannya. Maka tidak ada yang dapat menghalangi apabila Allah memberikan kemiskinan atau kekayaan kepada nabi-nabinya dan kepada orang mukmin yang dikehendakinya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang yang tertindas di bumi, nah, itu di Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Nah, itu ayat 26, jadi ayat tentang kekuasaan. Mungkin ada yang tanya. Ya, Pak Ubed silakan. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka. Nah, ini kata al-mulki dan al-mulka ya. Tadi tu'til mulka itu fi'il mudhari' tu'ti kan engkau ya. Sehingga tu'til mulka wa tanzi'ul mulka. Tapi yang di atas malikal mulki ini keterangannya apa ya? Ya, Qulillahumma malikal mulki ya. Malika yang setelah Allahumma itu isim ya. Jadi malikun, malik yang memiliki ya, memiliki. Kemudian dia menjadi mansub ya. Mansub malika itu karena dia adalah munada yang dipanggil. Jadi ini kan Allahumma itu kan sama dengan ya Allah kan gitu. Ya Maliknya. Di situ kan tadi disebutkan Allahumma Malika itu ini Malika ini badal. Badal itu pengganti, yakni pengganti dari Allah ini. Jadi sama dengan orang yang dipanggil. Nah, hukumnya atau kaidahnya kalau itu munada yang dipanggil itu mansub. Jadi ini isim. Malikal mulki isim yang menjadi mudhof. Al mulki ini isim yang menjadi mudhof ilaih. Jadi ini Malik itu raja, al mulki kerajaan yang memiliki kerajaan. Gitu ya. Nah, kemudian al-mulki dan tu'til mulka itu. Nah, tu'til mulka. Ya ini keliru ya, ini mulka ini. Ini juga tu'til mulki ya, tu'til mulka. Tu'til mulka, tu'ti ini fi'il mudhari ya. Engkau memberikan ya, engkau memberikan. Al-mulka itu objeknya. Yeah. Al-mulka objek, makanya menjadi al-mulka karena menjadi isim maf'ulnya, menjadi objeknya. Tu'ti engkau telah memberikan al-mulka kerajaan. Jadi objek dari tu'ti, objek dari memberikan. Maka karena objek, karena maf'ul dia harus menjadi mansub. Nah, jadi gitu. Beda yang dengan sebelumnya, Malikal mulki, ya, tu'til mulka, mulki sama mulka. Ya, ini Malikal mulki ya. Ini Al mulki itu. Al mulki ini. Ya. Al mulki ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih dia mesti majrur. Oh. Nah, Malika ini mudhof. Mudhof itu bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu.
Nah, karena dia di sini sebagai munada yang dipanggil maka dia ini mansub, ya, mansub tapi mudhof. Nah, mulki itu mudhof ilaih. Ini ada mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih mesti majrur, mesti kasroh. Ya. Oke. Nah, kalau ini keliru, ini salah, ini bukan mulki ya, ini tu'til mulka, maf'ul bih. Nah, karena menjadi objek ya mansub, ya, menjadi mansub. Ya. Ya, jadi kalau di sini kalau kita mengikuti udah nggak akan keliru mengartikan sama-sama ada kata-kata maliku, ada mulki, bisa masing-masing punya posisi yang jelas gitu ya di dalam bahasa Arab ini. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Oh ya, tu'til mulka. Ya. Ini juga tanziul mulka. Kenapa mulka? Karena dia menjadi objek dari tunzi'u. Tunzi'u, mencabut kekuasaan. Ya. Ya, nanti malam ya. Nanti malam belum sampai. Silakan Pak, ada lagi. Pak Dila, di ayat 26 ini kita lihat kata kerjanya semua kan ilmu dari ya. Padahal kan mencabut kerajaan itu kan banyak contoh-contoh di masa lalu, di ilmadi bisa kan. Nah, pertanyaan saya dalam bahasa Arab, ada nggak Pak kalimat yang menyatakan itu terjadi di masa lalu, sekarang, dan masih akan berlangsung di masa mendatang? Saya ingat kata-kata ini Pak Dila di Al-Qadar. Tanazalul malaikatu waruhu biha. Kan sering diterjemahkan bahwa tanazalul itu istimewa bentuknya karena itu berlaku sejak dulu, sekarang, dan mendatang gitu. Ada nggak Pak Dila dalam kalimat bahasa Arab itu yang mencerminkan dan masing-masing tanazalul malaikatu waruhu biha. Tanazalul engkau tanazalu itu madi ya. Dore, bukan? Tanazzalu madi ya. Tanazzala ya tanazzalu ya madi itu. Telah turun. Tanazzalu coba dilihat. Itu dari tafa'al. Bukannya dari nuzul, Pak. Tanazzalu ya madi mudhari. Tanazzala kalau tanazzala madi tanazzalu. Nazzala ya nazzala Yunazzilu nazzala yunazzilu kok coba dilihat sebentar surat apa tanazzalal Al-Qadr ya Al-Qadr Al-Qadr ya tanazzalul malaikatu. Sebetulnya pertanyaan saya lebih ini Pak, bila kenapa mesti fi'il mudhari semua yang di 26? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Bentar. Ini Al-Qadr ini enggak? Ini Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kenapa mudhari gitu ya? Tanazzalul malaikatu ya mudhari. Yang ini misalnya Pak, yang ayat 26 ini Pak, kenapa kok mudhari semua fiilnya?
Ya, ya. Coba ya, yang Al-Qadr tadi ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat turun. Ya, para malaikat turun. Ya, jadi bukan telah turun, tapi sedang dan akan turun. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu kan tiap tahun, tiap Ramadan itu ada. Jadi pada saat malam Ramadan, malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, jadi sedang turun ya. Pada saat orang iktikaf kan gitu. Pada saat orang iktikaf pada 10 hari yang terakhir itu, atau pada saat Lailatul Qadar itu datang ya, para malaikat itu sedang turun gitu. Nah, itu jadi sedang, bukan telah. Nah, kalau telah walaupun dulu ya, kalau dulu ya sudah. Dulu kalau kita sebut Lailatul Qadar tahun lalu ya kita sebut telah ya. Tapi kalau Lailatul Qadar yang ini kan itu kan konteksnya pada Lailatul Qadar itu malam Qadar itu. Pada saat malam Qadar itu para malaikat sedang turun kan gitu. Kemudian kalau ini tu'izzu ya, ini mudhari ya. Ya, mudhari, fi'il mudhari. Artinya ini terus ya. Sekarang ataupun yang akan datang itu Allah itu adalah yang memiliki, Allah yang akan memberikan kekuasaan itu. Dan juga mencabut kekuasaan sampai besok ya. Bisa sekarang, bisa yang akan datang. Ya, makanya digunakan fi'il mudhari. Karena kalau fi'il madhi itu berarti yang dulu aja yang sudah terjadi kan gitu. Tu'til mulka mudhari semua ya. Tanzi'u juga tu'izzu memuliakan orang itu. Jadi digunakan fi'il mudhari karena itu Allah itu akan baik sekarang ada orang yang dimuliakan atau nanti 100 tahun yang akan datang juga bisa juga Allah memuliakan orang dan ada yang menghinakan seseorang. Jadi makanya digunakan fi'il mudhari, tidak digunakan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan sudah, jadi enggak lagi. Ya. Cuman kita coba maaf. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan bisa kejadian lampau sampai sekarang masih berlangsung. Kalau di Arab kok strict ya, fi'il madhi, fi'il mudhari aja sih. Nggak bisa menggabungkan duanya. Kejadian masa lampau sekarang akan datang dalam bentuk kalimat, nggak ada ya Pak Abdillah. Ya, memang tensisnya itu. Bentuk kalimat ya, bentuk kata kerja ya, bentuk kata kerja itu hanya dua dalam bahasa Arab itu, madhi dan mudhari. Madhi dan mudhari. Ya, pada bahasa Inggris ya kalau untuk keluasan seperti itu, nah ini ahli bahasa ini Pak yang saya belum, ya mungkin nanti saya coba tanyakan mengapa kok. Maaf ya. Tapi rasanya kalau sekarang yang akan datang ya memang gitu, hanya dua itu ya. Yang mudhari hanya sekarang dan akan datang. Ya, dalam bahasa Inggris ada 3 ya. Perfect continuous tense itu bisa aja. Ya. Pak Subairin, saya coba mencari penjelasan tentang macam-macam fi'il itu ya, kata kerja, bentuk kata kerja. Masih ada lagi tentang ayat 26? Nah, bisa lanjut? Lanjut.